Karena tak lagi kuat menahan efek panasnya serbu obat yang berada di minuman anggur, terlihat Nona B seketika berubah wujud menjadi si siluman ular putih yang membuat suaminya mati tercengang. Tak ingin kehilangan Suxian untuk selamanya, Nona B meminta bantuan sang tabib muda Fahai agar dapat dengan segera menyelamatkan nyawa suaminya. Dengan melihat separuh jiwa Suxian sudah menghilang, tentu sang biksu muda Fahai menolak akan keinginan Nona B sambil mengatakan jika orang mati tak bisa untuk dibangkitkan kembali. Dalam keadaan yang terlemah dan mensedih inilah, Nona B tetap berisi keras agar dapat menghidupkan kembali suaminya. Bahkan dirinya juga menolak keras keinginan Nyonya Jiangron dan Tuan Bejo yang hendak menguburkan jasad Suxian. Di sini, Nona B memohon di hadapan mereka untuk memberikan waktu 3 hari. Jika dalam waktu 3 hari dirinya tak bisa membangkitkan Suxian, maka dirinya akan mengikhlaskan suaminya untuk dimakamkan. Nona Baizuzen yang sudah tak memiliki waktu banyak, ia meminta bantuan Xiaoxin untuk dapat mengundang biksu muda Fahai untuk datang menemuinya. Nah, disinilah Nona B mengutarakan permintaan di hadapan sang biksu muda Fahai agar dapat membantu Nona Xiaoxin menjaga jiwa suaminya yang masih tersisa. Sedangkan dirinya akan pergi menuju alam dewa untuk mengambil bunga suci yang mekar 5 tahun sekali di sana. Mengerti jika tindakan Nona Baizuzen tidaklah melanggar aturan langit, sang biksu muda Fahai mengatakan jika dirinya akan berjuang sekuat dan semampunya untuk menjaga jiwa Suxian. Nona Xiaoxin yang mengerti jika alam dewa merupakan daerah terlarang dan membahayakan bagi bangsa siluman, tentu ia mencegah keinginan Nona Baizuzen yang hendak pergi menuju ke sana. Karena tekad yang sudah bulat, tentu Nona Baizuzen menghiraukan akan bahaya tersebut asalkan ia berhasil menolong nyawa suaminya. Singkatnya terlihat Nona B pun sampai di altar keberadaan para dewa berada. Jingsong yang mengerti jika tindakan yang dilakukan Nona B ialah tindakan bodoh. Tentu kedatangan Jingsong tak lain untuk mencegah Nona B yang hendak masuk ke dalam alam dewa. Sebab tak hanya keselamatan, nyawa pun juga sangat terancam jika para dewa mengetahui akan kehadiran bangsa siluman ke alamnya. Dah tahu akan resiko tersebut, Nona B tetap A1 dan tetap memutuskan untuk masuk ke dalam meskipun resikonya sangatlah besar. Ya, di sini Nona B mulai menjelma menjadi sosok siluman ular agar dapat masuk tanpa diketahui oleh para penjaga. Namun aksinya pun dapat diketahui dewa penjaga burung bangau yang seketika meluncurkan serangan menghajar Nona Baizuzen dengan membabi buta. Karena kemampuan kekuatan spiritual dewa dan siluman sangatlah berbanding jauh, tentu Nona Baizuzen mengalami desakan melawan si dewa penjaga burung bangau tersebut. Yang untungnya, Jingsong datang tepat waktu membantu Nona Baizuzen. Jingsong yang tak tega melihat Nona Baizuzen terluka dan gagal mendapatkan tanaman jiwa surgawi. Ia sengaja memberikan gigi emas miliknya pada Nona Baizuzen, yang mana gigi tersebut mampu memutar waktu dan menghantarkan ke masa lalu agar Nona B dapat menolong Suxian. Nona B yang sudah tak memiliki waktu banyak, dengan sangat tergesa-gesa, ia pun mulai memasuki tempat keberadaan tanaman surgawi. Ya, karena penjagaan alam dewa yang amat ketat,
terlihat aksi Nona Bezuzen diketahui oleh tentara pasukan Dewa Erlang yang membuat Nona Bezuzen tak dapat berkutik sedikit pun di hadapan mereka. Sang Raja dan Dewi Langit yang tak suka akan kehadiran siluman di istana langitnya, ia memerintahkan Algojo untuk dapat membunuh Nona Bezuzen saat itu juga. Sebelum mendapat hukuman mati, Nona Bezuzen mengatakan yang sebenarnya akan tujuannya datang di Istana Langit yang tak lain untuk menolong suaminya yang saat ini sekarat. Tahu akan hal tersebut, Sang Dewi Langit tetap tak menghiraukan penjelasan Nona Bezuzen yang seketika ia menyuruh tentara penjaganya untuk mengeksekusi mati saat itu juga. Dalam kondisi yang sudah pasrah inilah, untungnya eksekusi mati Nona Be berhasil digagalkan oleh Dewi Kuan Yin. Sang Dewi Kuan Yin yang mengetahui jika Nona Bezuzen sangatlah berjasa menolong ribuan nyawa orang di kota Lin'an, tentu dirinya melakukan pembelaan dengan mengatakan di hadapan Raja Langit untuk tak menghukum mati Nona Bezuzen. Ya, berkat pertolongan Dewi Kuan Yin yang penuh dengan welas asih, akhirnya Nona Bezuzen selamat dari hukuman eksekusi mati, serta juga berhasil membawa tanaman surgawi yang berada di sana. Namun setibanya di altar pintu keluar, Nona Bezuzen sangat mensedih melihat pengorbanan yang dilakukan Jing Song, yang mana ia rela kehilangan nyawanya demi membantu dirinya untuk dapat menerobos masuk ke dalam alam dewa. Dengan penuh kesedihan inilah, sebelum hancur menjadi serpihan angin, Jing Song mengatakan di hadapan Nona Bezuzen untuk tak menangisi dirinya secara berlarut-larut, sebab dirinya tak sanggup melihat tetesan demi tetesan air mata Nona Bezuzen yang jatuh ke tanah. Karena waktu yang disepakati Nona Bezuzen hanyalah 3 hari, terlihat Nyonya Jiangrong dan Tuan Bejo sengaja datang untuk membumikan jasad Susian. Yang untungnya Nona Bezuzen datang tepat waktu, yang seketika Nona Xiaoxin menyuruh mereka agar dapat keluar dari dalam kamarnya saat itu juga. Meskipun sedemikian, perjuangan Nona Bezuzen tak cukup sampai di situ, yang mana ia harus merelakan dan mengikhlaskan ingatan Susian dengannya dihapuskan agar Susian dapat bangun dari komanya. Dengan bantuan sang biksu muda Fahai dan Nona Xiaoxin, akhirnya Nona Bezuzen berhasil mengubah tanaman surgawi menjadi sebutir pil mujarab yang mampu menyadarkan Susian. Dan benar saja ketika tersadar, terlihat Susian memegang kepalanya di saat Tuan Bejo menyebutkan nama Nona Bezuzen di hadapannya. Tentu, segala perjalanan yang dilalui dengan penuh kehangatan bersama Nona Bezuzen tak dapat ia ingat dengan jelas. Tak ingin melihat kehadirannya membuat penyakit bagi Susian. Dengan penuh kesedihan yang amat mendalam, esok harinya Nona Bezuzen sengaja menuliskan sebuah naskah yang dikhususkan untuk Susian, yang tak lain naskah tersebut berisikan surat pernyataan untuk cerai. Disinilah Susian mencoba untuk mengingat akan masa lalu yang pernah ia alami dengan Nona Bezuzen. Namun lagi-lagi dirinya merasakan sakit kepala yang amat sakit, yang tak bisa Mimin jelaskan seberapa berat sakit yang dialaminya. Mempunyai kesempatan emas dalam kondisi yang sempit, Nona Rie memanfaatkan peluang tersebut dengan mengatakan di hadapan Nyonya Jiangrong agar dapat menyetujui hubungan serius dirinya dengan Susian.
Nona Xiaoxin yang tak tega melihat Nona Beizhuzen merasakan kesedihan dan terus merenung setiap harinya. Ia sengaja pergi untuk memberi pelajaran pada Nona Ruye. Ya, karena aksi yang dilakukan Nona Xiaoxin sangatlah membahayakan dan tak bermoral. Sang biksu muda Fai sengaja mengurung Nona Xiaoxin di dalam kuil Buddha dengan tujuan memberi hukuman agar Nona Xiaoxin dapat membaca dan memahami kitab pedoman Buddha yang berada di sana. Susian yang pikirannya tetap dihantui akan kenangan manis bersama Nona Bai. Ia sengaja mencari titik terang akan keberadaan Nona Beizhuzen. Ya, curah rintikan air hujan pun menghantarkan mereka untuk dapat berjumpa kembali. Dengan spontan inilah, Susian menanyakan akan kebenaran hal yang usai terjadi pada dirinya di hadapan Nona Bai. Mengerti jika hal tersebut dapat menyakiti otak pikiran Susian, Nona Beizhuzen menyuruh Susian untuk berhenti dan jangan lagi memikirkan hal yang sudah berlalu, sebab hal itu amatlah menyakitkan untuk diingat kembali. Singkat cerita, Nona Rie yang tak ingin rumah pengobatan Baihe menyimpan lukisan Nona Beizhuzen. Ia memerintahkan para tukang dan kuli untuk dapat membuang dan membakar lukisan tersebut. Namun aksi Nona Rie tak diperbolehkan Susian sambil mengatakan di hadapan mereka untuk segera pergi keluar dari rumah pengobatan Baihe miliknya. Melihat akan kelicikan yang diperbuat Nona Rie, Nona Beizhuzen sengaja menemui berbintang 4 mata dengannya. Di sini Nona Bai mengancam dengan mengatakan tak akan segan-segan merenggut nyawanya jika di masa depan ia terus-terusan memperlakukan Susian dengan tak baik. Ya, meskipun cinta Susian ibarat pohon kelapa, namun hal itu bukanlah halangan bagi Nona Rie untuk dapat menikmati gesekan demi gesekan surga dunia Susian. Nona Xiaoxin yang tak tega melihat tangisan di atas kebahagiaan orang lain. Ia sengaja mengacaukan upacara pernikahan Nona Rie dan Susian yang hendak dimulai. Ya, dengan sihir warisan Mbok Rara itulah, Nona Xiaoxin mengubah cuaca yang terang benderang menjadi badai angin topan dicampur gemuruh hujan yang lebat. Begitu dengan Daoling, ia juga menjalankan aksinya untuk dapat membunuh Susian, sebab dirinya juga menaruh perasaan cinta yang amat mendalam dengan Ruye. Sadar akan adanya hawa siluman yang amat kuat, sang biksu muda Fai sengaja melesatkan pusaka tongkat saktinya. Namun tongkat pusaka saktinya salah sasaran yang membuat Nona Xiaoxin kewalahan menahannya. Nona Bai yang khawatir akan keselamatan Xiaoxin, ia memutuskan pergi untuk mencarinya. Dan benar saja, di sini Nona Bai melihat pemandangan yang tak mengenakan hati, yang membuat luka sayatan hatinya semakin mendalam. Namun di sini ingatan Susian tiba-tiba pulih seusai melihat payung yang digunakan Nyonya Jiangrong. Bahkan Susian juga seketika lari menghampiri Nona Beizhuzen untuk meminta maaf karena telah berulang kali menyia-nyiakan dirinya. Ya, karena dianggap telah melakukan kesalahan besar. Sang biksu muda Fai yang tak ingin Xiaoxin membahayakan dan merusak ketentraman manusia di alam dunia fana. Ia sengaja mengaktifkan mangkok sakti pemusnah silumannya untuk mengakhiri hidup Nona Xiaoxin. Yang untungnya aksi tersebut berhasil digagalkan Zhang Yuntang dengan lemparan pisau belatinya. Susian yang ingatannya sudah pulih, ia berpidato lantang di depan umum dengan mengatakan jika upacara pernikahan dirinya dengan Nona Rie hanyalah settingan, sebab dirinya sama sekali tak memiliki perasaan lebih dari seorang adik kakak dengan Nona Rie. Bahkan Susian juga menyatakan jika cintanya tak akan terbagi ke lain hati. Nona Rie yang tetap keras kepala, dirinya pun seketika melesatkan tusuk konde untuk membunuh Beizhuzen. Namun, Susian menghalangi dan memilih untuk menjadi tameng istrinya. Karena tak ingin ada dugaan di atas dugaan,
Malam harinya Nona Bezuzen sengaja mengatakan yang sebenarnya akan jati diri di hadapan suaminya. Jika dirinya ialah sosok siluman ular putih yang berasal dari pegunungan ujung kulon. Mengerti akan hal tersebut, bagi Susian tidaklah masalah, sebab jarang sekali saat ini bisa mendapatkan wanita yang setia, apalagi cantik parasnya. Bahkan di sini Susian juga mengetahui jika Nona Bai telah mengorbankan inti roh kultivasi silumannya yang berusia ribuan puluh tahun demi menjalani hidup yang penuh duka bersamanya di alam fana. Karena sudah memahami serta takut kehilangan, Nona Bezuzen mengajak suaminya jalan-jalan keluar menikmati udara segar serta tempat yang belum pernah Susian singgahi sebelumnya. Bahkan di sini Nona Bezuzen mengajak Susian di pegunungan ujung kulon yang merupakan domisili tempat tinggal Nona Bezuzen sebelumnya. Namun, perjuangan cinta dan kasih mereka tak cukup sampai di situ. 上苍慈悲，请上天保佑，景松能够魂归天体，再得仙身。